pagi hari ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dan berjemaah bersama saudara-saudara yang telah menjadi keluarga Allah. Dan pada pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan dan sebagian dari firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenai bukti bahwa Alkitab firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang Alkitab benar adalah satu-satunya firman Tuhan, saya mau bertanya kepada saudara-saudara di tempat ini. Apakah saudara-saudara di tempat ini yakin adanya Allah dan percaya bahwa Allah itu ada? Jika saudara-saudara percaya, maka kita akan membahas apa saja bukti-bukti bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dan jika saudara-saudara tidak percaya dan tidak yakin bahwa adanya Allah, untuk apa kita belajar firman Tuhan? Untuk apa kita belajar kitab ini? Sedangkan kita tidak percaya adanya Allah. Tapi karena kita percaya adanya Allah, maka kita akan membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitabnya yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Biar saya bacakan kepada kita semua. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagus sekali ayat yang kita baca ini, saudara. Di mana ayat ini memberitahukan kita bahwa ada tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ada tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Apakah tulisan itu? Oh, saudara-saudara, kita tahu bahwa ada 4 minimal kitab yang mengaku bahwa dirinya adalah firman Tuhan. Di antaranya ada Tripitaka, Weda, Al-Quran, dan Alkitab. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, manakah yang sebenarnya firman Tuhan itu? Nah, saudara-saudari, sejak saya memperhatikan dan membaca setiap kitab tersebut, hanya Alkitab yang mampu memberikan bukti bahwa dirinya adalah firman Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa Alkitab memberikan bahwa dia firman Tuhan? Yaitu dari setiap sifat-sifat Allah ditulis di dalam Alkitab. Ditulis di dalam Alkitab. Oh, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Ayat yang harusnya kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini, yaitu memberitahukan bahwa kita ada tulisan yang diilhamkan Allah, ada perkataan atau ada sesuatu yang nafasial yang keluar dari mulut Allah itu sendiri. Maka apakah yang keluar dari mulut Allah itu sendiri adalah pasti firman Tuhan atau setiap perkataan Allah itu sendiri. Nah, kita sudah tahu bahwa ada 4 kitab yang mengaku dirinya firman Tuhan, dan Alkitablah yang mampu memberikan bukti bahwa dia adalah firman Tuhan. Kita bisa lihat dari beberapa bukti bahwa, dan kita lihat dari sifat-sifat Allah yang membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah bukti-bukti yang membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Mari kita masuk ke dalam poin pertama. Poin pertama yaitu Allah adalah Maha Kasih. Allah adalah Maha Kasih. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Biar saya bacakan kepada kita semua. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di ayat ini memberitahukan kita bahwa Allah adalah kasih, di mana karena Dia kasih, Dia mengirim Anaknya yang tunggal untuk menebus manusia yang berdosa, sehingga manusia yang berdosa menjadi dosanya terampuni karena ditanggung oleh Yesus Kristus, dan kita bisa memiliki hidup yang kekal. Oh, saudara-saudara, sangat luar biasa kasih yang dimiliki Tuhan ini, saudara. Sangat besar kasih Allah yang dikasih. Ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu adalah sifatnya kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Allah Maha Kasih, maka sifat
kasihnya itu juga diberikan kepada manusia. Karena kita serupa dengan Allah. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian, di mana di situ Allah menciptakan manusia yang serupa dengan Dia. Apa yang serupa dengan di situ? Apakah sifat, wajah, atau bagaimana? Yang serupa dengan Dia yaitu adalah sifat-sifat Allah itu sendiri diberikan kepada manusia, itu kasih. Kita bisa membuktikannya di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-44. Biar saya bacakan kepada kita. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa besar kasih Allah ini sehingga kasihnya bisa menyelamatkan orang, dan kasih ini diletakkan kepada kita sehingga Allah berkata dalam firman-Nya kita harus mengasihi sesama kita, dan bukan hanya sesama kita saja, melainkan musuh kita saja kita bisa kasihi dan berdoa kepada mereka. Bukan saudara, kita tahu bahwa agama lain juga mengajarkan tentang kasih. Tapi kasih mereka, pengertian mereka itu memang kasih, tapi tidak menyelamatkan. Atau kasih mereka itu mandang muka, saudara-saudara, di mana mereka hanya mengasihi saudara-saudara mereka. Mereka hanya mengasihi yang seiman dengan mereka. Tapi orang yang tidak seiman dengan mereka binasakan. Mereka juga bisa disebut sebagai orang kafir. Dan mereka bisa membunuh orang yang tidak beriman atau orang yang tidak seiman dengan mereka. Tetapi kasih yang kita miliki, kasih Allah yang telah diberikan kepada kita adalah sifat Allah yang kasih ini. Dia memberitahu kepada kita supaya kita saling mengasihi. Bukan hanya saudara kita, bukan hanya tetangga atau orang-orang terdekat kita, bukan saudara, tetapi musuh kita juga bisa kasih dan berdoa buat mereka supaya mereka bisa diselamatkan seperti kita. Itulah poin yang pertama, Allah Maha Kasih. Poin yang kedua yaitu Allah Maha Benar. Allah Maha Benar. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Biar saya bacakan kepada kita semua. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman adalah kebenaran. Nah, firman adalah kebenaran. Firman. Kita tahu bahwa firman tadi atau tulisan yang diilhamkan oleh Allah, perkataan atau perkataan itu termasuk firman. Jadi firman yang dikatakan oleh Allah itu benar. Jadi setiap firman yang benar itu diberikan siapa? Yaitu diberikan oleh Allah yang benar. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah itu benar. Jadi setiap firman atau setiap perkataan yang Dia ucapkan otomatis benar. Yaitu kita dari manakah firman atau perkataan yang benar itu? Yaitu hanya di dalam Alkitab, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga tahu bahwa kebanyakan orang menganggap bahwa Alkitab ini sangat bertentangan sekali, di mana mereka bisa melihat pada saat murid-murid Yesus dan Yesus sendiri di atas perahu, mereka di dalam perahu, dan pada saat itu mereka dihantam oleh badai. Dan pada saat itu kita tahu bahwa di dalam perahu tersebut atau di dalam kapal tersebut kita bukan hanya satu orang saja, melainkan 13 orang, yaitu ada 12 murid dan Yesus sendiri salah satunya itu. Jadi 13. Jadi ketika badai menghantam mereka berteriak, saudara-saudari. Nah, ini yang dipermasalahkan setiap orang ini, yaitu perkataan-perkataan yang ada dalam Matius, Markus, dan Lukas, di mana Matius mencatatkan ketika badai datang, Matius berteriak kepada Tuhan, katanya, Tuhan, tolong kita binasa. Tuhan, tolong kita binasa. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 25. Di dalam situ firman Tuhan mencatatkan di situ bahwa Matius berteriak minta tolong karena mereka binasa. Itu karena mereka tidak yakin dengan Tuhan. Dan di Markus juga mencatatkan bahwa begini, di Markus pasal 4 ayat 38 mencatatkan di situ, Guru, engkau tidak peduli dengan kita binasa. Nah, mereka di situ juga dicatatkan, Guru, engkau tidak peduli. Sedangkan yang di Matius tadi,
Tuhan, tolong kita binasa. Dan di dalam Lukas menyatakan bahwa di dalam Lukas pasal 8 ayat 24 di situ menyatakan, Guru, kita binasa. Nah, dari ayat yang kita barusan baca yang 3 ayat ini memberitakan kepada kita ada 3 perkataan yang berbeda, saudara-saudara. Dan saudara-saudara tahu bahwa ini tidak bertentangan. Karena kita tahu tadi bahwa di dalam kapal tersebut bukan hanya 1 orang, tetapi melainkan 13 orang. Nah, di dalam setiap perkataan ini Matius juga mencatatkan teriakannya. Markus juga mencatatkan ucapannya. Begitu juga dengan Lukas. Dan di sini disimpulkan di dalam Yohanes bahwa itu di situ adalah perkataan-perkataan berburu di saat mereka dilanda oleh topan. Maka tidak bertentangan, saudara-saudari. Itulah sifat yang kedua adalah benar. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa Allah benar, maka firman yang dia ucapkan atau yang dia ilhamkan adalah benar juga. Di manakah firman itu? Apakah di Al-Quran, di Trinitatis, di Veda, atau di mana? Asalkan saudara-saudara tahu, itu adalah setiap firman yang benar itu hanya di dalam Alkitab. Hanya di dalam Alkitab yang mencatatkan bahwa Allah itu benar dan firman-Nya adalah benar. Nah, poin yang ketiga yaitu Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Nah, saudara-saudari kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Wow, sungguh luar biasa sekali, saudara-saudari. Tuhan Allah ini tahu segala sesuatu yang belum terjadi aja dia tahu, saudara-saudari. Kita bisa melihat di dalam nubuatan di dalam Daniel pasal 2 ayatnya yang dari ayat pertama hingga ayat yang ke-49. Di situ kita melihat bahwa di situ seorang raja bermimpi, yaitu Raja Nebukadnezar. Dia bermimpi pada suatu malam, dia bermimpi. Mimpinya itu apa, saudara-saudara? Yaitu dia bermimpi tentang kerajaan yang akan datang, di mana dia akan memiliki kerajaannya sendiri, yaitu kerajaan Babel. Di mana di situ dia memimpikan sebuah patung yang melambangkan sebuah kerajaan. Nah, mimpi dari Raja Nebukadnezar ini, dia mengatakan bahwa patung ini kepalanya terbuat dari emas, dan dadanya, lengannya terbuat dari perak, terus perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga, dan pahanya terbuat dari besi, dan kakinya terbuat dari besi dicampur tanah liat. Saudara-saudara, kita tahu bahwa keempat kerajaan ini, saudara-saudari, keempat lambang ini melambangkan sesuatu, yaitu kerajaan-kerajaan yang akan datang. Kerajaan dari Babel, Media Persia, kerajaan Yunani, Romawi, dan kerajaan yang akan datang belum terjadi adalah Antikristus. Nah, kerajaan mimpi Nebukadnezar ini, saudara-saudara, sudah nyata. Membuat dari Daniel ini sudah nyata, sudah benar-benar terjadi. Di mana Nebukadnezar mendirikan sebuah kerajaan Babel. Habis Babel, berdirilah Media Persia. Media Persia kalah, berdirilah Romawi. Yunani. Habis Yunani, berdirilah Romawi. Nah, nubuat yang tercatat di dalam Daniel ini sudah terjadi di zaman kita sekarang ini, saudara-saudara. Kita tahu bahwa zaman sekarang ini sangat berbahaya, dan yang terakhir dan belum nubuat yang belum terjadi pada saat ini adalah Antikristus, di mana nanti Antikristus ini akan berlanjut, akan datang, saudara-saudara, di mana sudah dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa sifat Allah Maha Tahu. Jadi apa setiap perkataan yang dia nubuatkan pasti akan terjadi. Seperti mimpi Nebukadnezar ini, ketika Nebukadnezar bermimpi, dia memanggil seorang hamba Allah, yaitu Daniel, di mana dia menyuruh Daniel untuk menafsirkan mimpinya ini, dan Daniel sudah menafsirkannya bahwa mimpinya itu adalah kerajaan, mendirikan kerajaan-kerajaan, dan semua yang dicatatkan di dalam mimpi atau di dalam nubuat yang terjadi dalam yang sudah tergenapi. Hanya satu yang belum tergenapi, yang belum terjadi sekarang, mungkin akan terjadi, yaitu tinggal Antikristus, saudara-saudari. Oh, saudara-saudari, kita sudah tahu bahwa bukti-bukti dari Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah melihat bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, yaitu berdasarkan sifat-sifat Allah, di mana Allah Maha Kasih, Allah Maha Benar, Allah Maha Tahu. Jadi
saudara ini akan membuktikan bahwa firman atau Alkitab ini adalah firman Tuhan. Kita sudah membuktikannya tadi saudara-saudari. Kita telah membaca setiap ayat yang membuktikan bahwa Alkitab mampu menjelaskan sifat-sifat Allah. Jadi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita ketika kita sudah tahu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, marilah kita merenungkan firman itu saudara siang dan malam, dan marilah kita menjadi pelaku firman tersebut. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, betapa besar rupa kita ketika kita menjadi terang dan ketika kita bisa menarik orang yang diselamatkan menjadi selamatkan kita. Terima kasih.